Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kelompok kami akan membahas presentasi dengan judul Pengaruh E-commerce dan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Tangerang. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Octavia Mita dengan NIM 6321026. Dan selanjutnya ada anggota kami yaitu Eka Rahmawati dengan NIM 632103363, dan anggota kami selanjutnya ada Andini Alfi Putri dengan NIM 632100568, dan saya sendiri yaitu Sofatul Alimah Sodik dengan NIM 632100282, dan anggota yang terakhir yaitu Syakila Yuliana dengan NIM 632104001. Dan materi pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Octavia Mita. Latar belakang, sejak tahun 2020 pandemi COVID-19 telah menyerang Indonesia dan berdampak pada aktivitas perekonomian yang menurun drastis seiring diterapkannya kebijakan pemerintah yaitu PPKM. Upaya pemerintah telah dirasakan dampaknya oleh pelaku UMKM. 69,02% pelaku UMKM mengalami kendala permodalan pada tahun 2020. Badan Pusat Statistik Survei 2020. Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkop UKM juga berupaya untuk membangkitkan UMKM dengan menghadirkannya ke ekosistem digital. Salah satunya e-commerce. Dengan kemajuan teknologi digital, e-commerce telah menjadi sebuah platform yang menarik minat banyak pembisnis khususnya di bidang komersial untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Next. Tujuan untuk menganalisis pengaruh e-commerce terhadap kinerja keuangan UMKM di Tangerang. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan UMKM di Tangerang. Selanjutnya berlanjut oleh teman saya, Sofwa. Oke, baik. Pengertian e-commerce. E-commerce mengacu pada aktivitas bisnis yang melibatkan konsumen, produsen, penyedia layanan, dan perantara dengan menggunakan jaringan komputer, yaitu internet. E-commerce adalah istilah yang sering digunakan ketika berbicara tentang internet, meskipun tidak ada yang tahu persis apa itu e-commerce. Oke, next. Jenis-jenis e-commerce. 1. Business to customer atau B2C. Dan yang kedua, business to business atau B2B. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. Dan yang keempat, mobile e-commerce atau m-commerce. Yang kelima, social e-commerce. Dan yang terakhir yaitu local e-commerce. Oke, next. Keuntungan e-commerce yaitu 1. E-commerce memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi lainnya selama 24 jam sehari, sepanjang tahun dan dari mana saja. Dan yang kedua, e-commerce menawarkan lebih banyak pilihan kepada pelanggan dan mereka dapat memilih berbagai macam produk dari berbagai pemasok. Dan yang terakhir, e-commerce menawarkan produk dan layanan yang hemat biaya kepada pelanggan dengan cara mengunjungi beberapa toko dan membandingkan dengan cepat. Oke, slide selanjutnya dilanjutkan oleh anggota kami yaitu Eka Rahmawati. Baik, sistem informasi akuntansi adalah sebuah alat yang tergabung dalam bidang sistem informasi dan teknologi. Hal ini sangat penting bagi entitas bisnis. Sistem ini bertanggung jawab dalam menghasilkan informasi keuangan yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Ada banyak desain sistem yang bervariasi karena mereka harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi cara pengumpulan dan pelaporan informasi. Hal ini masih tergantung pada pengguna informasi yang diantisipasi dan jenis keputusan yang diharapkan akan mereka buat. Desain sistem juga dapat bergantung pada ukuran perusahaan, volume data transaksi, sifat operasi, struktur organisasi, dan bentuk bisnis. Next. Tujuan sistem informasi akuntansi.
Yang pertama yaitu mereka harus melewati analisis cost benefit, informasi keuangan tidaklah gratis, maka perusahaan lain menghabiskan jutaan setiap tahunnya hanya untuk mengumpulkan dan mengatur informasi keuangan yang kemudian disusun menjadi laporan keuangan. Yang kedua, untuk memastikan bahwa data tersebut dapat diandalkan dan untuk meminimalkan pemborosan dan kemungkinan pencurian ataupun penipuan. Hal ini juga sering disebut sebagai prinsip pengendalian. Yang ketiga yaitu harus selaras dengan faktor organisasi dan manusia dari entitas. Hal ini juga dapat disebut sebagai prinsip compatibility. Dan yang terakhir yaitu untuk dapat mengakomodasi pertumbuhan volume transaksi dan perubahan organisasi yang disebut juga dengan prinsip perubahan organisasi atau prinsip flexibility. Next. Di sini ada pengertian UMKM. Secara umum, UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas kesempatan kerja, memberikan pelayanan ekonomi menyeluruh kepada masyarakat lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mencapai stabilitas perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa undang-undang tersebut memberikan jaminan dan keadilan terhadap UMKM. Dan lebih lanjut disebutkan bahwa undang-undang tersebut akan meningkatkan status UMKM melalui pemerataan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan peningkatan penciptaan lapangan kerja, peran, dan peluang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Syakila Yuliana. UMKM mempunyai kekuatan dan kelemahan. Yang pertama untuk kekuatannya ada 5 poin. Yang pertama, penyedia lapangan kerja di sektor usaha industri kecil yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 50% tenaga kerja yang tersedia. Kedua, dapat menghasilkan wirausahawan baru yang pada nantinya dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan wirausahawan baru. Yang ketiga, memiliki pangsa transaksi pasar yang unik, menggunakan manajemen yang sederhana dan fleksibel. Yang keempat, industri skalanya kecil, mampu memanfaatkan sumber daya alam di lingkungannya dan dapat digunakan menggunakan limbah atau produk. Dan terakhir, memiliki potensi untuk berkembang. Next. Kelemahan UMKM ada 2 faktor. Untuk yang pertama, faktor internal. Masalah yang sering dihadapi oleh UMKM adalah masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, terbatasnya area pemasaran produk, dan masalah permodalan usaha dari sebagian besar industri yang kecil memanfaatkan modal sendiri yang jumlahnya relatif kecil. Yang kedua, ada faktor eksternal. Masalah yang disebabkan oleh pemilik dan penanggung jawab UMKM adalah solusi yang diusulkan tidak tepat sasaran dan seringkali tidak terpantau, serta adanya tumpang tindih dengan program lain. Next. Pengaruh e-commerce terhadap kinerja keuangan. Pada tahun 2020, menurut responden, di saat dunia dilanda pandemi COVID-19, melakukan penjualan secara online melalui e-commerce memberikan pengaruh baik dalam pengenalan produk serta pertukaran informasi dengan konsumen, serta membuat posisi yang kuat dalam persaingan bisnis yang sejenis, terlebih yang berada di sekitarnya. Dengan adanya e-commerce, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih besar, baik dari dalam negeri bahkan luar negeri. Dibarengi maraknya belanja online yang juga meningkat sehingga memberikan pengaruh signifikan terhadap keuntungan atau profit usaha. Pembacaan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Andini Alfi Putriwan. Selanjutnya ada pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan yang selanjutnya. Menurut penelitian, penggunaan software atau aplikasi seperti buku kas, buku besar, dan sebagainya dalam mengelola laporan keuangan memudahkan UMKM dalam menyiapkan catatan keuangan dan mencari data kapanpun ketika dibutuhkan, serta pencarian data, pengontrolan, dan mengetahui kerugian serta keuntungan dengan cepat sehingga dapat mengetahui perkembangan bisnisnya. Hasil riset ini sejalan dengan penelitian Sofianti et al. Pada tahun 2021 dan Purnata dan Suardika 2019 yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM. Penggunaan e-commerce memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan menghilangkan kendala waktu dan jarak, serta mempercepat transaksi jual beli secara online. Pemanfaatan e-commerce yang baik berdampak positif pada kinerja UMKM. E-commerce menyediakan platform penjualan online bagi UMKM untuk melanjutkan bisnis mereka yang terdampak selama pandemi.
E-commerce juga memungkinkan penjualan dalam skala yang lebih besar dan memudahkan proses transaksi, yang memberikan dampak positif pada efisiensi kinerja keuangan. Sistem informasi akuntansi dapat berdampak pada efektivitas kinerja keuangan, sehingga memudahkan UMKM dalam memperoleh informasi laba atau rugi dan berbagai informasi yang relevan dengan keputusan. Hasil riset ini sama dengan riset Purnata dan Suwardika yang menyatakan e-commerce berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan pada UMKM di Kota Denpasar, dan juga sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Johanna, bahwa sistem informasi akuntansi berdampak positif terhadap kinerja kinerja UMKM. Selanjutnya, kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa e-commerce dan sistem informasi akuntansi berdampak positif signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Tangerang. E-commerce mempermudah pemasaran, penjualan, dan transaksi elektronik, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan keuntungan. Sistem informasi akuntansi membantu pengelolaan laporan keuangan, pencatatan, dan analisis data yang mendukung kontrol biaya dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Kedua faktor ini, baik secara terpisah maupun bersama-sama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan UMKM. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator Sofa. Baik teman-teman, berikut merupakan hasil presentasi dari rekan-rekan kami dari mata kuliah metode penelitian bisnis. Semoga apa yang kami sampaikan dan rekan-rekan kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.